Di paruh kedua 2021, banyak peristiwa yang terjadi dan ramai diperbincangkan publik. Mulai dari kasus korupsi, artis terjerat narkoba, hingga bencana alam yang memakan banyak korban. Namun rakyat Indonesia pun bisa tersenyum bangga dengan prestasi di bidang olahraga. Berikut rangkuman peristiwa di paruh kedua 2021. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap KPK setelah menerima suap senilai $77.000 Amerika dan 24 miliar rupiah untuk memperlancar perizinan eksportir benih lobster. Dalam kasus ini, Edi Prabowo divonis 5 tahun pidana penjara. Edi juga harus membayar ganti kerugian senilai 10,7 miliar rupiah serta dicabut hak pilihnya selama 3 tahun pasca menjalani pidana. Sejumlah artis tanah air terlibat kasus narkoba tahun ini. Di antaranya yang terbaru yaitu artis model Rizky Nazar. Kemudian ada artis Jennifer Jill, penyanyi Ridho Roma, Anji, komika Coki Pardede, dan yang paling fenomenal adalah pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri yang terlibat kasus narkoba jenis sabu hingga harus menjalani rehabilitasi. 8 September 2021, Lapas Pemuda Kelas 1 Tangerang terbakar menewaskan total 49 narapidana. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Berdasarkan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 6 tersangka yang terdiri dari 1 orang narapidana dan 5 orang petugas lapas dan dijerat pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian. Pekan Olahraga Nasional ke-20 sukses diselenggarakan di Papua pada 2 hingga 15 Oktober 2021. Dalam gelaran yang mempertandingkan 56 cabang olahraga dan diikuti 7.039 atlet seluruh Indonesia itu, kontingen Jawa Barat akhirnya menjadi juara umum dengan memborong 353 medali. Indonesia akhirnya berhasil membawa pulang kembali Piala Thomas ke tanah air setelah mengalahkan tim bulu tangkis Tiongkok dengan skor 3-0 di Ceres Arena, Denmark. Ini merupakan gelar juara ke-14 kalinya bagi Indonesia dan tercatat sebagai peraih gelar terbanyak sepanjang perhelatan Thomas Cup. Namun sayang, gelar juara ini sedikit ternoda setelah bendera merah putih tak bisa dikibarkan. Menpora Zainuddin Amali meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan berjanji akan melakukan pembenahan terkait sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia. Jakarta akan menjadi tuan rumah gelaran Formula E. Lokasi sirkuit yang awalnya di kawasan Monas batal dipilih dan pihak penyelenggara akhirnya menetapkan kawasan Ancol yang akan disulap menjadi lintasan sirkuit event yang rencananya akan digelar Juni 2022 mendatang. Mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dalam perkara ini, Aziz Syamsuddin didakwa menyuap mantan penyidik KPK Stefanus Robin Patuju sebesar 3,09 miliar rupiah dan 36.000 US dollar. Aziz memberikan uang itu agar Robin membantu mengurus perkara yang tengah diusut KPK terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji tentang pengurusan dana alokasi khusus Kabupaten Lampung Tengah. Sejumlah kepala daerah juga terjerat kasus rasuah tahun ini. Di awal September 2021, KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono sebagai tersangka bersama seorang lainnya dari pihak swasta. Keduanya dijerat dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan proyek infrastruktur di pemerintahan Kabupaten Banjarnegara dan gratifikasi. Dari Probolinggo, KPK menetapkan 22 orang tersangka
kasus dugaan korupsi terkait seleksi jabatan di lingkungan Kabupaten Probolinggo tahun 2019, termasuk di dalamnya Bupati Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga anggota DPR RI Hasan Aminuddin. Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin ditetapkan sebagai tersangka 2 kasus korupsi dalam waktu 1 pekan. Kejagung menetapkan Alex sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Pemprov Sumsel, periode 2010-2019, serta tersangka kasus dugaan korupsi pembuatan Masjid Sriwijaya Palembang. Kecelakaan melibatkan 2 gerbong Light Rail Transit (LRT) di kawasan Munjul, Cibubur, Jakarta Timur. Saat kecelakaan terjadi, kereta tidak berpenumpang karena sedang menjalani uji coba. Penyebab kecelakaan kereta LRT diduga akibat human error. World Superbike 2021 yang digelar pada 19 hingga 21 November 2021 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sukses diselenggarakan. Rencananya pada bulan Maret mendatang, MotoGP juga akan digelar di sirkuit Street Mandalika. Antusiasme warga untuk menyaksikan perhelatan pertama sirkuit Mandalika, Lombok Tengah terbilang tinggi. Kecelakaan tunggal menimpa kendaraan yang ditumpangi Vanessa Angel dan keluarganya setelah menabrak beton pembatas di tepi jalan di Tol Jombang kilometer 673. Akibat kecelakaan ini, Vanessa dan suaminya Bibi tewas seketika. Sementara sopir, anak Vanessa dan pengasuhnya mengalami luka-luka. Pengendara mobil yang diketahui melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi hingga 120 km per jam sambil bermain ponsel ditetapkan sebagai tersangka. Hujan deras yang mengguyur Kota Batu menyebabkan banjir bandang di Desa Bulukerto, Bumi Aji, Kota Batu. Dalam peristiwa ini, 15 orang warga dilaporkan hilang, 8 ditemukan dalam kondisi selamat dan 7 meninggal dunia. Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Usai resmi menjadi Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit di Gedung Utama Mabes Polri Jakarta untuk membahas penguatan sinergitas dan soliditas antar 2 instansi TNI Polri. Kasus mafia tanah juga merebak di tahun ini. Salah satunya adalah yang dialami artis Nirina Zubir. Kasus ini terjadi setelah asisten ibunda Nirina yang bernama Riri Kasmita menggelapkan sejumlah sertifikat tanah milik sang ibunda, almarhum Cut Indria Marzuki. Dalam aksinya bersama sang suami, Riri Kasmita mengalih-namakan surat tanah milik ibunda Nirina dan menjualnya kepada pihak lain dan beberapa di antaranya diagunkan ke bank. Akibat perbuatan tersangka, keluarga Nirina mengalami kerugian sekitar 17 miliar rupiah. Awal Desember ditandai dengan tragedi bencana letusan Gunung Semeru. Dampak letusan yang sangat masif menelan korban jiwa 48 orang, 18 orang luka berat dan 12 luka ringan. Total ada 9.977 warga terpaksa mengungsi dan tersebar di 148 lokasi pengungsian di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Operasi pencarian terus dilakukan untuk menemukan dan mengevakuasi korban yang belum ditemukan di daerah-daerah yang terindikasi terdapat korban hilang akibat erupsi Gunung Semeru. Berbagai peristiwa yang terjadi di sepanjang tahun ini hendaknya menjadi pelajaran yang dapat kita petik hikmahnya. Tetap di rumah saja dan disiplin menerapkan protokol kesehatan sebagai wujud tanggung jawab bagi diri sendiri dan orang sekitar kita. Selamat menyambut Tahun Baru 2022. Saya Redi Arumsari, sampai jumpa.